Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengar mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah suci ini, dosa-dosa kami dihapuskan. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar dari tokoh Musa dan juga belajar dari apa yang Tuhan kita sampaikan. Dari Musa kita belajar bahwa sehebat apapun kita, entah sebagai pribadi ataupun sehebat apapun usaha kita, kalau Allah berkehendak cukup, maka itulah yang akan terjadi. Sama seperti Musa, dia sudah berusaha untuk menuntun bangsa Israel sampai ke tanah terjanji. Dia bisa melihat tanah terjanji itu, sedikit lagi dia sampai, bahkan dikatakan walaupun umurnya 120 tahun, tapi dia masih kuat dan dia sebenarnya masih kokoh. Jalan sedikit lagi dia, kalau menurut kehendaknya sendiri pasti akan sampai. Tetapi Allah berkata, cukup kamu menghantar dan bisa melihat, berbahagialah atas usaha yang kamu lakukan. Dan akhirnya dia pun mati, meninggal dengan tenang, walau tidak masuk ke tanah terjanji. Ia tenang karena ia meninggal di dalam kehendak Allah. Dan dari dia kita belajar untuk seringkali kita memang harus sampai memahami di mana kita berkata cukup menurut Allah. Kadang-kadang kita katakan cukup, ternyata Allah berkata kamu masih bisa lagi, maka kita harus berusaha. Kadang-kadang kita sudah berusaha, Allah mengatakan cukup sampai situ, tapi karena kita ngeyel, kita berusaha semati-matian, bahkan karena kita sungguh sangat berusaha, kita meninggalkan Allah yang selama ini berkata cukup kepada kita.
Dan mendengarkan kehendak Allah inilah yang sulit dalam hidup kita. Dan bagaimana kita bisa mendengarkannya? Biasanya Allah bersabda melalui orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan inilah dalam refleksi saya hubungannya antara cukup yang dialami oleh Musa dengan bacaan Injil yang kita dengarkan. Seringkali teguran-teguran itu bisa menjadi suara Allah untuk mengatakan cukup atau untuk mengatakan ayo berusaha lebih lanjut. Dan seringkali teguran atau nasihat ini pastilah tidak mengenakkan di kuping dan tidak mengenakkan di hati. Maka memang kita harus belajar rendah hati. Musa pasti sungguh-sungguh rendah hati. Dia menyadari dirinya besar, tetapi dia dengan rendah hati, Allah menghendaki saya tidak masuk tanah terjanji, maka biarlah usaha yang sudah dengan susah payah saya lakukan ini dinikmati oleh para penerus saya. Maka dari sesama kita bisa mendengarkan suara Allah di mana kecukupan itu ada. Dan juga sebaliknya, kita juga bisa menjadi saluran Allah bagi sesama kita untuk menegur atau menasehati mereka di mana kehendak Allah yang cukup bagi kita itu berada. Dan itu nampak dalam doa. Dalam Injil menarik. Ketika dua orang sepakat dengan apa yang dia minta, maka doanya akan dikabulkan. Dan bagaimana dinamika kesepakatan itu bisa terjadi? Pastilah harus saling merendahkan hati dan merendahkan diri. Kalau dua-duanya sama-sama ngotot, aku mau A, aku mau B, dua-duanya berdoa, satunya novena santo ini, satunya novena santa ini, biar berkelahi santo-santanya itu, santo mana yang lebih kuat, malah dua-duanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kalau dua orang bersepakat berdoa, dua orang atau lebih, disitulah Allah akan menunjukkan kehendaknya. Maka kita juga harus belajar. Ngotot saya dengan ngototnya istri saya atau suami saya akhirnya bisa menemukan, mempertemukan kecukupan yang baik untuk kita bersama. Maka berdoa sendiri baik, tetapi kalau doa kita isinya keegoisan kita, itu menjadi tidak baik. Maka mari kita belajar rendah hati. Allah memberikan yang terbaik untuk kita, bukan hanya untuk kamu. Maka belajarlah meminta bersama. Maka ketika ada suami istri mengaku dosa kepada saya, walaupun tidak akan saya katakan dosanya apa, tapi saya pasti mengatakan, pertama suaminya masuk, lalu istrinya masuk, lalu saya bilang, nanti kalian penitensinya di rumah, doa malam bersama. Ya, supaya apa yang kalian kehendaki itu bisa terjadi. Maka mari kita belajar menemukan kecukupan yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita merasa cukup, ternyata Allah masih mendorong kita, maka kita harus berjuang lebih. Dan ketika kita sudah berjuang semati-matian, dan Allah mengatakan, cukup inilah yang kuberikan kepadamu, kita juga dengan rendah hati bisa mensyukurinya. Semoga Tuhan memberkati kita.